أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga bersuami tetapi melakukan perbuatan keji atau zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu.
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat namanya surat An-Nisa, ayatnya ayat 25. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nasu inna hadhihi dunya darut tiwai la darustiwai manzilu tarahin la manzilu furahin faman arafaha lam yafrah lirakha'in wa lam yahzan li shiddatin. Ala wa inna allaha khalaqad dunya dara balwa wal akhirata dara uqba faja'ala balwa dunya li thawabil akhirati wa thawabal akhirati min balwa dunya 'iwadan fayakhudhu liyu'ta wa yabtali liyujza fahdharu halawata radha'iha limararati fitamiha wahjuru ladhidha ajiliha likurbati ajiliha wala tas'au fi umrani darin qad qadallahu kharabaha wala tuwasiluha wa qad arada minkum ijtinabaha fatakunu lisukhtihi muta'arridina wa li'uqubatihi mustahiqqina. Hadis riwayat Ad-Dailami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, beliau bersabda, wahai sekalian manusia, ketahuilah olehmu bahwa dunia ini adalah tempat yang terjal, bukan tempat yang rata. Dunia ini tempat susah, bukan untuk tempat bersenang-senang. Maka barang siapa yang mengetahui keadaan dunia yang sebenarnya, dia tidak akan bergembira dengan kesuburannya. Dia tidak akan bersedih karena ditimpa musibah. Ingatlah, sesungguhnya Allah telah menciptakan dunia ini tempat ujian. Sedangkan negeri akhirat surga adalah negeri tempat orang-orang yang memiliki nasib yang baik. Maka Allah menjadikan bencana dunia sebagai pahala di akhirat, dan Allah menjadikan pahala akhirat sebagian dari bencana dunia. Sebagai penggantinya, bila sabar, maka bila orang itu sabar, tentu dia diberi pahalanya. Apabila dia tidak sabar akan musibah, dia akan disiksa. Oleh karena itu berhati-hatilah menikmati manisnya dunia, karena sering putusnya kenikmatan dunia ini yang cepat karena akan memperoleh penyesalan di akhirat. Dan janganlah kamu terlalu cepat meramaikan dunia yang telah Allah tetapkan akan lenyap, dan jangan pula kamu selalu tergantung kepadanya sementara Allah menghendaki kamu untuk menjauhinya, sehingga jadilah kamu orang-orang yang dibiarkan Allah karena Allah membencinya, sedangkan kamu termasuk orang-orang yang berhak untuk menerima siksaannya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami bertemu dengan ibu-ibu di Masjid An-Nur di Kota Baru Ndriyorejo Gresik untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quran ini. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita istiqomah, kita bisa senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat keempat ayatnya 25. Dari permulaan surat An-Nisa sampai ayat 25 diperlihatkan gambaran kehidupan transisi masa jahiliyah dengan masa permulaan Islam. Jadi dulu sebelum Islam datang, ibu-ibu semuanya, ini dikenal dengan istilahnya zaman jahiliyah. Apa itu, Bu, zaman jahiliyah? Zaman kegelapan, zaman kebodohan. Jadi pada waktu itu moral manusia tidak digunakan sehingga hidupnya seperti binatang. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Pertama, soal pemilikan harta anak yatim oleh kerabat dari pihak bapak. Kedua, laki-laki yang dapat mengawini perempuan dalam jumlah istri yang tanpa batas dibatasi menjadi 4 istri. Dan ketiga, masalah keluarga dan perbudakan, terutama budak perempuan. Waktu itu perbudakan yang sudah melembaga di seluruh dunia. Jadi termasuk pernikahan dan lain sebagainya. Ini semuanya dengan datangnya syariat Islam, maka semuanya diatur dengan rapi, dengan pasti dan terinci, ya Bu. Di dalam Al-Quran 114 surat, 6236 ayat. Masih ingat, Bu, isinya, Bu? Asimki. Isinya apa, Bu? Untuk memperbaiki apa? Akidah. S-nya syariah, I-nya ibadah, terus M-nya muamalah, Q-nya ada kisah-kisah, ya. Kemudian I-nya tentang ilmu. Itulah isinya Al-Quran. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, hendaknya kita memperhatikan isi kandungannya, dan mari kisah-kisah umat terdahulu bersama para nabi-nabinya yang baik kita ambil dan yang buruk kita tinggalkan. Tidak terkecuali di semenanjung Arab masa jahiliyah memang sangat subur. Secara bertahap semua penyakit masyarakat ini harus diubah. Dan inilah yang sudah dimulai pada zaman permulaan Islam, seperti yang dapat kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 25 ini. Al-Quran telah merekam peristiwa-peristiwa yang berlaku waktu itu, dan ini perlu karena ajaran Islam dalam masalah ini menghapus perbudakan dalam bentuk apapun. Nanti panjenengan lihat, Bu, di surat Al-Baqarah 177, surat At-Taubah ayat 60. Nanti panjenengan baca, panjenengan pahami.
Dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang telah membebaskan budak-budak yang ada padanya, oleh Abu Bakar As-Siddiq yang telah membeli 7 orang budak dari tuannya lalu dibebaskan sebagai orang merdeka, termasuk Bilal. Nanti bisa dilihat di surat Al-Lail ya Bu, suratnya ke-92 ayatnya 17 sampai 18 baca ya. Dalam zakat asnaf kelima, penerimaan zakat dapat digunakan untuk memerdekakan budak. Menikah dengan seorang perempuan yang merdeka menurut syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak suami, seperti memberi mahar, nafkah dan sebagainya. Maka jika seseorang tidak mempunyai biaya dan nafkah yang cukup untuk menikahi seorang perempuan merdeka yang beriman, maka dia dibolehkan menikahi hamba sahaya yang beriman. Orang yang menikah dengan hamba sahaya biasanya mendapatkan perlakuan yang kurang baik di dalam masyarakat, bahkan tidak jarang mendapat ejekan dan cemoohan. Apabila orang yang menikah dengan hamba sahaya memperlakukan dengan baik serta sabar menahan cemoohan dan ejekan selama dia melayarkan bahtera rumah tangganya, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Semua ketentuan ini sebagai lanjutan ayat sebelumnya, tidak lepas dari peristiwa perang dan terjadi waktu itu dengan segala akibatnya, sehingga tawanan-tawanan perang dalam hal tertentu dapat dijadikan budak belian dan hamba sahaya, seperti yang sudah menjadi ketentuan dunia waktu itu. Apa yang telah direkam dalam Al-Quran memperlihatkan kepada kita betapa buruknya kondisi masyarakat itu, masyarakat jahiliyah. Selain hamba sahaya yang sudah melembaga begitu mendalam dalam masyarakat, ditambah lagi dengan ketentuan bahwa setiap tawanan perang harus menjadi budak baru. Secara berangsur masalah sosial demikian yang sudah dianggap wajar dalam masyarakat harus diubah. Dalam hal ini perubahan tentu tidak dapat dilakukan sekaligus, tetapi secara bertahap, salah satunya dengan cara menebus atau membeli budak-budak itu lalu dimerdekakan. Dan orang beriman harus berusaha untuk itu seperti yang sudah ditentukan dalam Al-Quran. Dengan demikian segala macam kelas sosial terutama perbudakan harus dihapus dan martabat manusia harus dikembalikan kepada fitrahnya. Manusia dilihat hanya dari ketakwaannya. Panjenengan lihat nanti Bu di surat 49 namanya Al-Hujurat, ayatnya ayat 13. Dalam masyarakat muslim tidak boleh ada perbudakan termasuk penjajahan. Coba kita lihat sebentar di surat 49 Bu. Surat 49 itu namanya tadi surat apa Bu? Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi Bu, untuk berbangsa dan bernegara, monggo kita pahami surat 49 namanya surat Al-Hujurat ayat 1 sampai ayat 18. Semoga bisa menjadi warga bumi NKRI yang beriman takwa, presidennya beriman takwa, menterinya beriman takwa,
TNI-nya beriman takwa, polisinya beriman takwa, dan seluruh warga bumi ini mudah-mudahan dengan adanya mencintai Al-Quran, mereka semua akan menjadi orang-orang yang beriman takwa, sehingga Allah berjanji akan menurunkan barokah yang turunnya dari langit dan bumi ini yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Tahu barokah, Bu? Barokah itu artinya apa, Bu? Tambahnya kebaikan, jadi usianya ya bermanfaat, ilmunya ya bermanfaat, harta bendanya bermanfaat, keluarganya bermanfaat, hidupnya bermanfaat, matinya bermanfaat. Pokoknya yang namanya barokah itu bermanfaat. Tahu SRB, Bu? Tahu? SRB, salam rahmat barokah, itu terdapat di ucapan salam. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam salam itu ada yang namanya apa, Bu? SRB. Apa, Bu? Salam rahmat barokah. Makanya tebarkan salam sehingga panjenengan akan selamat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa dakhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.